Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Inspirasi Galeri. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana membuat CV atau kurikulum vita yang digunakan untuk lamaran kerja yang menarik. Tentunya ketika kita ingin mencari pekerjaan pada suatu perusahaan atau kantor, itu biasanya kita tambahkan CV gitu ya. Di dalamnya ada keterangan tentang diri pelamar tersebut. Nah, di bagian ini juga nanti saya akan sertakan link downloadnya beberapa contoh CV yang langsung saya ambil dari website. Oke, kita lanjutkan tutorial berikutnya. Di sini saya akan memberikan tips mengisi data-data dalam CV lamaran kerja. Hal paling utama dalam mengisi CV tentunya ialah kejujuran ya. Jujurlah dengan data kita, tidak ada manipulasi data gitu ya. Yang mana lampiran tersebut merupakan sebuah dokumen yang memberi gambaran mengenai diri kita. Tentunya bukan hal aneh apabila calon pekerja memanipulasi data-data CV demi mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Anda pun terpaksa berbohong, Anda harus memperhitungkan untuk minimalisir masalah yang merepotkan di kemudian hari yang pasti akan terjadi. Nah, ini sebaiknya tidak usah ya. Jujur saja. Kalau kita berbohong, suatu saat itu akan ketahuan nantinya ya. Tentunya bukan maksud Anda membohongi perusahaan dalam hal formalitas. Kalau Anda yakin mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk menjalankan pekerjaan tersebut dibarengi dengan kejujuran saat tengah bekerja. Perusahaan yang hendak merekrut pekerja biasanya menuntut beberapa kriteria kepada calon pekerjaannya. Ada kriteria atau syarat yang sifatnya wajib, seperti misalnya usia maksimal, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Sebuah syarat yang kerap kita temui dalam iklan lowongan kerja. Ada juga kriteria yang sifatnya prioritas atau lebih diutamakan, seperti misalnya calon pekerja yang tinggi badannya 170 gitu ya, yang mempunyai pengalaman kerja di atas 2 tahun dalam bidang tertentu dan lain sebagainya. Nah, di sini hal-hal apa sih yang umum dicantumkan dalam CV lamaran kerja? Yang pertama itu ada identitas diri, nama gitu ya, tempat tanggal lahir, alamat kita, dan lain sebagainya. 2 profil singkat tentang saya, siapa saya, pelamar ini. 3 foto profil. Foto profil ini juga tampilkan ya. Tentunya foto profil yang bagus, begitu, yang rapi. Kemudian yang keempat, riwayat pendidikan mulai SD, SMP, SMA, dan seterusnya gitu ya, bisa kita lampirkan sehingga dari pihak perusahaan itu tahu pendidikan kita itu sangat penting gitu ya. Minimal itu SMA, kalau lebih tinggi lebih bagus lagi. 5, pengalaman kerja. Nah, ini juga sering dibutuhkan ya, ditanyakan, karena orang yang berpengalaman itu tentunya kerjanya lebih pengalaman, ada pernah melakukan itu gitu ya, dibanding yang baru pertama ya. Kemudian yang keenam, keahlian atau skill. Apa kita tambahkan keahlian kita, misalnya Microsoft Word gitu ya, Office, Corel, Photoshop, dan lain sebagainya. Saya rinci di sini, saya sampaikan. Nah, identitas diri itu seperti KTP gitu ya, yang paling utama itu. Nah, di sini bisa juga nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status kewarganegaraan, nomor telepon, alamat email, dan akun media sosial apabila dibutuhkan. Kemudian usahakan alamat email itu dari nama kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian alamat email itu yang sopan juga kayak gitu. Yang kedua itu profil singkat tentang saya atau about me.
Ada kalanya seorang HRD tidak membaca secara detail CV yang ditulis oleh pelamar, apalagi berkas pelamar yang menumpuk dikarenakan banyaknya pelamar. Oleh karena itu, membuat profil pribadi yang menarik tentang latar belakang dan kemampuan pelamar akan membuat pihak HRD tertarik apakah calon pelamar tersebut sesuai dengan kriteria calon karyawan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, usahakan sebagus mungkin dan sesingkat mungkin gitu ya deskripsi diri kita, kepribadian kita. Kemudian foto profil. Nah, banyak pekerjaan yang berhubungan langsung dengan customer atau pelanggan gitu ya. Makanya itu bisa diminta good looking dan lain sebagainya gitu ya. Itu anugerah yang terindah. Nah, misalnya ada paras yang cantik atau tampan dengan tinggi badan yang ini menjadi nilai lebih bagi kita. Tapi yang tidak seperti itu jangan minder juga ya. Kadang nggak selalu fisik itu jadi acuan. Yang jadi acuan itu biasanya juga perilaku kita. Nah, perilaku kita, bagaimana tata krama kita itu juga harus diperhatikan. Kemudian riwayat pendidikan gitu ya. Yang formal itu misalnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini makanya kita penting ya pendidikan ini. Jarang sekali perusahaan tuh menerima yang lulusan SD begitu, apalagi nggak ada ijazahnya. Aduh, nggak susah gitu ya. Kemudian pengalaman kerja. Nah, ini juga penting. Pengalaman kerja ini sebuah nilai tambah bagi pelamar yang sudah pernah bekerja di perusahaan. Karena pencantuman pengalaman kerja hal yang sangat berguna dalam CV untuk melamar kerja. Biasanya pada bagian ini, pelamar kerja agar mencantumkan nama perusahaan, posisi, tanggung jawab, dan tahun bekerjanya. Kemudian yang keenam itu keterampilan atau skill kita. Apa skill kita ya? Ini nilai tambah gitu ya. Kemampuan kita bisa bilang komputer, desain, dan lain sebagainya. Ini akan mendukung kemajuan perusahaan tersebut. Nah, itulah pembuka tutorial saya pada hari ini. Sekarang bagaimana caranya kita membuat gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah bingung ya. Bagaimana kita bisa gunakan internet atau Google gitu ya. Nah, di sini di Google itu bisa banyak contoh-contoh gitu ya yang bisa kita buat. Ada juga yang menyediakan template-nya yang lebih mudah itu ya dari format Word gitu ya. Mudah sekali. Ada juga yang dari format Corel dan Photoshop gitu ya. Nah, di sini bagaimana langkahnya ya? Tentunya kita bisa gunakan internet. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh website yang menyediakan contoh CV gitu ya. Nanti juga kita bisa download. Nah, nanti akan saya sertakan link downloadnya pada deskripsi video ini. Oke. Nah, di sini saya mengambil salah satu website yaitu helpshare.com. Nah, ini saya sertakan. Kalian bisa kunjungi blog ini. Di sini ada beberapa contoh gitu ya. Ada 50 lebih contoh CV lamaran kerja yang menarik, baik dan benar. Nah, di sini. Nah, ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini beberapa contoh gitu ya. Nah, pilih beberapa macam, pilih saja yang diinginkan. Yang mana? Contohnya kita cari lagi. Contoh yang mana yang kita inginkan. Oke, saya contoh ini ya.
Saya ambil satu contoh. Di sini ada contoh CP11. Kita ambil yang doc atau Word. Klik saja. Tunggu beberapa saat, kita akan tersambung ke link download Google Drive gitu ya. Oke, masih proses. Nah, ini sudah masuk di halaman download. Oke, tunggu sebentar. Saya akan klik. Beberapa saat akan masuk ke halaman Word, Microsoft Word 2013 ya, yang saya gunakan. Oke, sedang memulai. Sebentar lagi. Di sini saya akan memberikan contoh ya, bagaimana mengedit. Tentunya kita harus punya aplikasi Microsoft Word gitu ya. Oke, enable editing. Nah, ini ada contoh ya, Johnny Killer. Oke, kita contoh saja ya. Ini kita edit nama kita. Nah, contoh di sini namanya inspirasi galeri. Oke. Nah, ini kita bisa edit. Alamatnya tinggal klik di sini ya. Ini bisa diedit ya. Nah, kita klik aja pada bagian alamat, misalnya Jalan Padat Karya, Samarinda. Nah, ini kita edit gitu ya. Terus pendidikan kita di mana, terus kemampuan kita nih, sesuaikan dengan kemampuan kita. Penghargaan, pengalaman kerja gini ya. Nah, terus fotonya jangan lupa diganti. Bagaimana mengganti fotonya? Tinggal kita klik, lalu klik kanan pada foto, change picture. Nah, please wait while we load pictures. Mohon tunggu sambil kami memuat gambar gitu ya. Oke. Di sini from a file. Nah, lalu kita cari di Nah, ini cara merubah foto. Nah, ini nggak saya edit semua ya, nanti kita edit sendiri sesuai dengan data kita. Kalau sudah, tinggal kita save ya. Klik di sini. Nah,
atau Ctrl S, atau juga bisa save as jika kita ingin membuat dokumen yang baru. Nah, ini kita ganti namanya, sesuaikan CV Inspirasi Galeri, lalu akan tersimpan. Sebagai Word dokumen ya, atau bisa juga kita save sebagai PDF. Tinggal cari save as PDF. Nah, lalu klik save. Beberapa saat, maka CV kita tadi akan tersimpan, gitu ya. Baik, demikianlah tutorial kali ini tentang membuat CV lamaran kerja ya. Tentunya kalian bisa membuat sendiri dengan contoh yang tadi. Jika ada pertanyaan tentang CV ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share jika kalian ingin mendapatkan video berikutnya. Dan semoga bermanfaat video tutorial kali ini. Sampai di sini tutorial yang saya dapat berikan. Permohon maaf jika ada kekurangan dan semoga kalian cepat mendapat kerja ya. Begitu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.